warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Siapa aja yang mau masuk? Adi, Azara, Azara. Itu kenapa? Sakit? sakit sama izin. Sakit sama izin. Terus yang ke SB 4 anak. 4 anak. Tadi ada Rangga kayak gitu. Enggak Itu. Enggak aja enggak tadi. Nggak izin. Oh, izin. SB sih. Oke. Oke. Sebelumnya kalian mempelajari apa di mata pelajaran ini? Kalau nggak salah kalian belajar itu ya tentang komunikasi ya? Iya. Nah, komunikasi. Oke, komunikasi. Apa itu komunikasi? Kalian ada yang tahu komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah sebuah interaksi. Oke, intinya itu ya. Inti singkatnya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Mas Egis sebagai ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mendoakan kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Tidak ada kata akhir dalam berdoa. Oke, terima kasih Mas Egis. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke materi dasar-dasar komunikasi. Ya, dasar-dasar komunikasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik mampu memahami proses, peran, dan fungsi komunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami unsur-unsur komunikasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, untuk materinya itu ada 4. Yang pertama memahami komunikasi, model komunikasi. Yang ketiga ada peran komunikasi, dan yang keempat ada faktor-faktor komunikasi. Nah, yang pertama kita harus memahami komunikasi. Dalam memahami komunikasi kita harus tahu tujuan komunikasi. Yang pertama itu ada tujuan komunikasi dapat melibatkan proses pembelajaran atau pengajaran. Jadi ketika kita berkomunikasi kita melibatkan pengetahuan kita untuk melakukan sebuah komunikasi. Jadi kita ngobrol dengan pengetahuan wawasan yang kita miliki. Dan yang kedua, dapat mempengaruhi perilaku atau tingkah laku individu. Yang ketiga, ada dapat menyampaikan dan mengekspresikan perasaan yang dialami. Dan yang keempat, dapat menjaga serta membina hubungan dengan orang lain. Yang kelima, dapat mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Yang keenam, dapat memahami dan menjelaskan perilaku baik diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketujuh, dapat mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan sebuah masalah atau konflik. Dan yang kedelapan, dapat membangkitkan minat pada diri sendiri maupun orang lain. Oke, dalam model komunikasi itu ada 3 model dari para ahli. Yang pertama dari Aristoteles, Laswell, dan yang ketiga Scarl. Nah, model komunikasi Aristoteles itu ada 3 unsur penting. Yang pertama ethos, logos, dan pathos. Dan yang kedua, model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell itu berjalan satu arah. Sender, message, medium, receiver, dan feedback. Dan yang ketiga itu model komunikasi dari Scarl. Itu ada pengirim pesan encoder, encoder yang mengirimkan pesan itu namanya message, kepada penerima pesan itu namanya decoder. Nah, dari slide ini ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan Mas Egis. Saya coba izin bertanya. Oke, Untuk yang model komunikasi Aristoteles itu maksud dari ethos, logos, dan pathos itu apa ya? oh baik, bagus sekali pertanyaan dari Mas Egis. Untuk ethos, pathos, dan logos. Ethos itu merupakan etika. Jadi ketika kita melakukan komunikasi,
kita itu harus memperhatikan etika. Kita harus tahu lawan bicara kita itu siapa. Seperti Mas Egis bicara dengan temannya, itu kan setara. Jadi Mas Egis bisa menentukan gaya bicaranya Mas Egis. Itu. Ketika Mas Egis bicara dengan orang tuanya, Mas Egis bisa menggunakan bahasa yang sesuai untuk bicara dengan kedua orang tuanya, seperti itu. Dan patos itu merupakan emosi. Jadi dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan emosi, menaikkan emosi dari lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara, agar lawan bicara kita itu tertarik dengan obrolan kita, itu kita harus menarik, memancing emosi mereka. Maksudnya itu bukan memancing emosi kayak marah gitu, bukan. Tapi kita memancing emosi agar mereka itu tertarik. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada logos. Nah, logos itu merupakan logika. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, kita itu harus berdasarkan dengan logika. Jadi berdasarkan dengan fakta-fakta. Seperti itu. Paham, Mas Egis? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain tidak ada pertanyaan kan? Ada nggak? Tidak ya? Tidak. Oke. Oke, selanjutnya selesai. Oke, sampai sini materinya sudah selesai ya. Setelah ini kita akan berkelompok ya. Berkelompok kita akan mengerjakan sebuah studi kasus ya. Jadi studi kasus akan dikerjakan secara kelompok. Nanti Bapak bagi ya, Bapak hitung ya. Hitung. Nanti kumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Oke, dari laki-laki dulu. Mas, hitung 1 sampai 6 bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian kelompok ya, kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Yuk, sekarang berdiri. Berdiri. Oke teman-teman, ini adalah studi kasusnya ya. Nah, sudah Bapak kirim ke ketua kelasnya Mas Egis. Nanti tinggal dicek lagi. Jadi Bapak terangkan dulu ya, terkait instruksi tugasnya. Teman-teman minta perhatiannya. Di sini kita akan menganalisis sebuah studi kasus tentang konflik dalam tim project ya. Jadi di sini tugas kalian ya secara kelompok itu menganalisis sebuah studi kasus. Dan setelah menganalisis kalian menjawab pertanyaan di bawah studi kasus. Di sini ada pertanyaan terkait topik pembelajaran yang sudah kita pelajari ya. Jadi harapannya di sini kalian bisa mengimplementasi materi yang sudah kalian pelajari untuk menganalisis sebuah studi kasus. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, nah setelah itu kalian buat PowerPoint dan dipresentasikan di depan kelas ya. Untuk kriteria yang Bapak nilai, yang pertama itu keaktifan di dalam kelompok itu sebagai nilai individu, dan yang kedua itu ada sebagai individu ada 2. Yang pertama keaktifan di dalam kelompok, nanti Bapak muter memantau kalian ya, dan yang kedua itu speaking kalian, bicara kalian di depan ketika presentasi. Jadi juga itu dinilai ya. Dan yang kelompok, nilai kelompok itu dilihat dari hasil PowerPoint-nya, sebagus apa dan sedalam apa analisis kalian. Paham ya sampai sini? Paham. Oke. Silakan dari sekarang kalian boleh mengerjakan. Bapak beri waktu 45 menit cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dengan teman-teman kalian. Bapak sambil muter-muter mantau. Kelompok 2 di mana? Ada kesulitan? Oke, silakan. Pak. Kelompok 3 di mana? Kelompok 3.
siap. Aman, ngomong 3. Aman. Ngomong 4. Aman. Oke, siap. Bawahnya ya. Selanjutnya, kelompok 5 ada kendala? Iya. Halo semuanya, pada kali ini kita akan mempresentasikan kampanye peluncuran sepatu olahraga. Nah, di sini kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peluncuran sepatu olahraga ini. Disimak baik-baik ya. Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Kampanye peluncuran sepatu baru. Studi kasus meliputi pertama adalah mengidentifikasi jenis komunikasi. A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi nonverbal. C. Analisis efektivitas. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk komunikasi. A. Komunikasi interpersonal. B. Komunikasi kelompok. C. Komunikasi massa. D. Analisis strategi. 1. Mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal. Oke, sekian dari kita. Apabila ada kesalahan dan ucapan kita, mohon dimaafkan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Baik, terima kasih kelompok 2. Perhatiannya semuanya duduk di tempat masing-masing dulu. Halo. Hai. Oke. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bapak apresiasi analisis terhadap studi kasus sangat bagus dari semua kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari sini Bapak bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham dengan isi dari materi hari ini ya. Jadi materi hari ini kita belajar tentang apa aja tadi? Konsep, ada konsep komunikasi ya. Terus ada apa lagi tadi? Unsur-unsur komunikasi. Masih ingat kan ya unsur-unsur komunikasi apa aja tadi? Ada komunikator, komunikan, ada media, ada feedback. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin Mas Iqbal. Ya. Pimpin doa, pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri bacaan, mari kita mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang mengenakan.